Halo mas-mas guys, Bapak guys, kembali lagi di channel Lukas bersama saya Laika Faza. Kali ini kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri untuk tangen. Nah, grafik fungsi tangen ini memiliki bentuk umum Y sama dengan A tan B dalam kurung X plus C plus D, atau Y sama dengan A tan K dalam kurung X plus alpha plus D. Nah, di sini ada dua versi gitu ya. Nah, versi ini biasanya yang saya pakai yang pertama. Ya, tetapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian mempelajari dengan versi bentuk umum yang ini, yang menggunakan K dan alpha, tidak ada masalah ya. Karena di sini nilai B itu ya memang sama dengan K. Nilai C yaitu memang sama dengan nilai alfa, dan AD juga di sini sama ya. Jadi tidak ada masalah, kita sepakati ya. Dan di video ini saya menggunakan versi yang pertama ini. Oke ya. Nah, apa itu nilai A, B, C, D dan bagaimana pengaruhnya terhadap grafik fungsi tangen? Oke, sekarang kita akan telah satu persatu ya. Yang namanya grafik atau kurva fungsi itu kan mesti memiliki nilai maksimum ya. Nilai maksimum, tentu ada nilai minimum juga, nilai minimum ya kan. Nah, pada grafik fungsi tangen itu nilai maksimumnya adalah tak hingga ya, sedangkan nilai minimumnya adalah negatif tak hingga. Nah, berikutnya kita akan mencari nilai amplitudo ya. Nilai amplitudo itu kan setengah dari jarak antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai maksimumnya tak hingga, minimumnya negatif tak hingga, maka jarak antara maksimum dan minimumnya adalah berapa? Ya berarti tak hingga. Kita kan nggak tahu tak hingga itu sampai berapa ya, negatifnya sampai berapa, maksimum atau positifnya tak hingga itu sampai nilai berapa kan kita nggak tahu. Maka jarak antara maksimum dengan minimum itu adalah tak hingga, dikalikan setengah ya jadinya tetap infinity atau tak hingga. Oke, berikutnya adalah periode ya. Periode grafik. Periode grafik itu tergantung pada nilai B. Akan tetapi untuk fungsi tangen itu periodenya adalah 180. Nah, tinggal diganti dengan B atau pi ya per B. Ini beda dengan grafik fungsi sin dan cos ya. Kalau sin dan cos periodenya 360, tapi kalau ini nilainya 180 derajat atau pi ya. Ini rumusnya ini. Kemudian nilai C dan nilai alfa ya di sini ya. Nilai C itu pengaruhnya sama dengan fungsi yang sin dan cos ya. Kalau nilai C-nya positif, maka bergeser ke kiri ya. Kurvanya bergeser ke kiri. Kalau nilainya negatif, maka bergeser ke kanan. Gesernya berapa jauh? Ya sejauh nilai C. Sejauh nilai C ya. Nah, nilai C ini nanti menggunakan sudut ya, baik satuan derajat maupun satuan radian. Yang terakhir ya, nilai D. Kalau D-nya positif, berarti bergesernya ke atas ya. Kalau nilai D-nya negatif, nanti bergesernya ke bawah. Nah, ini gesernya berapa satuan? Ya D satuan, ya dimutlakan. Ke atas berapa satuan atau ke bawah berapa satuan gitu ya. Nah, berikutnya silakan kalian perhatikan kurva Y sama dengan tangen X. Kurva ini yang menjadi acuan ya atau patokan untuk kurva-kurva yang lain. Nah, perhatikan periode dari kurva ini. Periodenya ini bukan 360 ya, perhatikan dari 0 sampai 180 ya, dari ini sampai sini, 0 sampai sini, ini ke atas ya, ini dari bawah ke atas. Nah, ini garis biru ini namanya apa? Namanya asimtot. Asimtot itu adalah garis yang tidak akan memotong kurva, tapi hanya mendekati saja ya. Ini asimtot, kemudian di sudut 270 juga ada asimtot juga. Nah, ini yang dinamakan periode adalah dari 0 sampai 180. Dari ini kiri bawah ke kanan atas mendekati asimtot, kemudian dari asimtot ke atas
menuju ke 180. Ini namanya satu periode ini. Satu periode. Nah, dari 180 ke 360 ini juga satu periode. Artinya ini kurva dua gelombang ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. Buatlah sketsa kurva atau grafik Y sama dengan tan dalam kurung X dikurangi 30. Nah, oke, yang pertama kita ubah bentuk fungsi ini menjadi fungsi yang di pembahasan sebelumnya ya. Berarti Y sama dengan 1 tan 1 dalam kurung X dikurangi 30 derajat ditambah 0 ya. Nah, ini nilai A-nya adalah 1, kemudian nilai B-nya juga 1, nilai C-nya negatif 30, dan nilai D-nya adalah 0 ya. Oke, sekarang kita uraikan ya informasi yang bisa kita dapatkan di sini. Kita uraikan di bawah ya. Berarti nilai maksimumnya berapa? Tak hingga, tetap ya, tidak terpengaruh pada nilai ABCD ya. Tak hingga. Kemudian nilai minimumnya negatif tak hingga ya. Kemudian amplitudo, ya, amplitudo juga tidak terpengaruh oleh nilai ABCD. Amplitudonya berapa? Tak hingga. Oke, berikutnya adalah periode. Nah, kalau periode ini tergantung pada nilai B ya. Rumusnya apa tadi? Tadi rumusnya apa? 180 derajat dibagi B. Karena B-nya 1, maka tetap nilainya 180. Kemudian ada pergeserannya, nilai C ya. Nilai C karena nilainya negatif berarti bergeser ke kanan. Bergeser ke kanan sejauh berapa? 30 derajat. Kemudian nilai D-nya 0 ya. Kalau 0 berarti tidak bergeser. Tidak geser ke atas atau ke bawah. Oke, berikutnya akan kita gambar sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Berikutnya kita akan isikan nilai-nilai pada sumbu horizontal atau sumbu X. Gimana caranya? Caranya kita gunakan bantuan periode ya. Nah, periodenya kita bagi 2. 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Ini beda dengan kurva sin maupun cos ya. Kalau kurva sin maupun cos itu 180. Periodenya ya. Periodenya itu bagi 4. Nah, kalau pada tangan periodenya dibagi 2, jadi 90. 90 ini kita akan gunakan sebagai skala ya. Kita gunakan sebagai skala. Nah, kemudian kita lihat ini gesernya ke kanan 30 derajat. Berarti kita mulai titiknya itu 30 derajat, bukan dari 0 ya, karena geser ke kanan sejauh 30 derajat. Nah, berikutnya adalah kita lihat periode 180. Berarti bermula dari titik 30 derajat dan berujung pada 30 ditambah ini, ditambah 180. Jadinya berapa? 210. Nah, baru kita bagi 2. Nah, di sini skalanya adalah 90 derajat. Berarti 30 ditambah 90 jadinya 120. Berikutnya kita buat asimtot di titik 120 derajat. Kemudian saya buat garis putus-putus. Nah, terakhir kita sketsakan mulai dari titik 30 derajat ke atas. Nah, ini dari bawah ke 210. Nah, seperti ini. Ini namanya satu gelombang kurva tangen ya. Kalau kalian biasanya melihat di buku paket atau LKS itu kan nyambung lagi ya, dari 210 nanti ke atas lagi itu kan. Nah, itu kurva dua gelombang. Jadi nanti periodenya ada 2 juga. Kalau ini periodenya 1 ya. Maksudnya periodenya 1 itu ini satu gelombang. Ini satu gelombang. Ini periodenya adalah 180 derajat. Kalau yang dilanjutkan ke sana itu nilainya 360 kan. 360 berarti kan 2 periode, ya enggak?
Kita lanjutkan ke contoh soal kedua. Sketsakan grafik fungsi Y sama dengan negatif tangen dalam kurung 2X plus Pi plus 1. Nah, terlebih dahulu kita ubah ke bentuk umumnya ya. Y sama dengan negatif 1 tangen. Nah, 2-nya keluar. Jadinya X plus Pi per 2. Nah, ditambah 1. Nah, ini berarti nilai A-nya adalah negatif 1, nilai B-nya adalah 2, kemudian nilai C-nya adalah Pi per 2, dan nilai D sama dengan 1. Nah, yang pertama kita tulis dulu nilai maksimumnya, kita cari berapa. Nilai maksimum tak hingga. Iya, kemudian nilai minimumnya negatif tak hingga. Kemudian amplitudonya juga tak hingga. Kemudian periode kita lihat nilai B ya, 2 ya, berarti periodenya 180 derajat dibagi 2 sama dengan 90 derajat. Kemudian kita lihat nilai C ya, C-nya positif berarti geser ke kiri ya, geser kiri sejauh Pi per 2 satuan. Pi per 2 satuan itu sama dengan 90 derajat. Kemudian untuk nilai D ya, positif 1 berarti geser ke atas. Geser atas sejauh 1 satuan. Oke, dari data ini kita akan ubah menjadi grafik ya. Pertama kita buat dulu sumbu vertikalnya, kemudian sumbu horizontal. Nah, ini X, Y, ini pusat koordinat. Nah, kemudian kita isikan nilai X ya, nilai di sumbu X. Kita butuh bantuan periode. Periodenya 90, kita bagi dengan 2. Ya, dibagi dengan 2 sama dengan 45 derajat. Berarti nanti skalanya adalah 45 derajat. Oke, kita lihat geser ke kirinya 90 derajat. Berarti kita mulainya dari negatif ya, karena di kiri berarti negatif 90 derajat. Kemudian nanti ditambah lagi dengan skalanya 45, berarti ditambah 45 jadinya negatif 45 ya. Terus ditambah lagi 45 jadinya 0. Oke, berarti ini selesai di sini, nanti kurvanya berhentinya di titik X sama dengan 0 ya. Nah, ini satu periode 90 derajat. Udah bener ya, dari 0 sampai negatif 90 itu jaraknya 90 derajat. Kemudian geser ke atasnya satu satuan. Nah, ini berarti kita buat garis di sini, garis bantu ya, satu satuan ke atas. Nah, seperti ini. Kita buat garis asimtot di titik negatif 45 derajat. Nah, di sini ini asimtot. Nah, oke, sekarang kita akan membuat kurvanya. Dimulai dari X sama dengan negatif 90 di sini. Nah, perhatikan karena nilai A-nya negatif, berarti kurvanya nanti tidak ke atas tapi ke bawah. Ini ke sini. Bawah. Nah, kemudian dari berapa ini, negatif 45 ke bawah lagi. Nah, ke sini ya. Jadi seperti itu kurvanya. Ini satu periode. Kalau kalian mau dilanjutkan sampai 2 periode, 3 periode ya silahkan, tidak masalah ya. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, ini sketsakan grafik fungsi Y sama dengan tangen dalam kurung 2X min 90 derajat. Untuk contoh yang ini kita jadikan bahan diskusi aja ya. Nanti kita cari amplitudenya berapa, nilai maksimum, nilai minimum, kemudian periode, geser kanan kiri, geser atas bawah. Nanti silahkan kalian isikan di kolom komentar. Nanti kita diskusi di situ. Oke? Sampai di sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Dadah.